Hai Jamak-Jamak People, senang banget bisa menyapa kalian di konten perdana opini di Jamak-Jamak TV bersama saya Pipi. Dalam opini perdana ini, saya sudah menghadirkan dua sahabat saya yang luar biasa. Yang pertama adalah Mbak Wira. Halo Mbak Wira, apa kabar? Baik. Oke, yang kedua adalah Mbak Tami. Mbak Tami, apa kabar? Baik. Oke, pada kesempatan kali ini saya melihat ada satu kesibukan yang dilakukan di Lombok. Kira-kira apa ya yang sedang dilakukan di sini? Oke. Jadi kita sebenarnya saya datangnya baru tadi siang ya ke Oke. sini. Jadi kita ada satu kegiatan bareng teman-teman di sini yang kegiatan kita berhubungan dengan lingkungan hidup seperti itu. Nah, selain itu ya kita juga sebenarnya sambil menjalin silaturahmi juga sih sama teman-teman di sini ya. Mudah-mudahan kehadiran kami di sini juga bisa bermanfaat buat teman-teman di sini. Oke, pastinya ya. Bersama juga dengan Mbak Tami. Ya, kebetulan sih saya lebih dulu datang ke sini Oke. karena memang beberapa minggu ini bolak-balik ke Lombok kan, Bali Lombok gitu. Jadi semoga aja sih dengan saya datang ke sini bisa jadi support juga buat teman-teman yang ada di Lombok, karena di masa pandemi ini kayaknya kita harus benar-benar banyak mencari kegiatan supaya nggak sibuk ngurusin yang namanya COVID, pandemi. Ya kurang lebih gitulah Mbak. Ya, mungkin kita juga sudah merasakan, aduh pandemi kok lama sekali ya. Betul. Kita Benar. mungkin, kita tidak hanya kita, seluruh juga penduduk di dunia ini sudah mulai merasakan kerinduan untuk bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, Mbak Wira dan Mbak Tami, kali ini nih kita ada tema yaitu public speaking awal dari masa depan gemilang. Nah, pastinya saya mau tahu nih, karena Mbak Tami dengan Mbak Wira itu sudah tidak asing di dunia public speaking. Dan tentunya teman-teman dari Jamak-Jamak People juga mau tahu kan seperti apa. Boleh ya berbagi? Siap. Nah, Boleh banget. Banget ya. saya mau ke Mbak Wira dulu. Oke. Mbak, apa sih public speaking itu, Mbak? Ini kayaknya pertanyaannya ini ya, definisi banget ya. Jadi kalau dilihat dari public speaking itu sebenarnya lebih banyak ke kalau dibilang teknik ya, teknik bagaimana kita menyampaikan sebuah komunikasi lah ya. Jadi apa ya, kalau misalnya kita ketemu orang tuh kadang kan kalau kita sudah akrab gitu kan, Oke. itu udah nggak pakai public speaking lagi gitu kan ya. Tapi kalau di formal gitu kan ya, kemudian kita ketemu pada pertemuan-pertemuan yang sudah melibatkan lebih dari sekedar pertemanan, persahabatan. Nah, Iya. disitulah diperlukan public speaking seperti itu ya. Jadi komunikasi secara umum yang kita lakukan antara pihak kita dengan orang lain, tetapi dalam ranah yang lebih lebih formal, lebih sopan seperti itu. Jadi ada tata bahasa, tata krama itu yang ada di dalamnya. Seperti itu sih kurang lebih ya. Jadi bagaimana kita mengemas sebuah percakapan itu, sebuah komunikasi itu dengan lebih tertata seperti itu. Mungkin dari Mbak Tami bisa ngejelasin lagi. Kalau dari saya sendiri sih public speaking sebenarnya sudah diceritakan lengkap banget sama Mbak Wira, karena dalam kehidupan sehari-hari kita pasti benar-benar selalu berkaitan sama yang namanya public speaking. Apalagi zaman sekarang kita sering banget nih update di sosial media. Nah, harus hati-hati tuh, jangan sampai sosial media kita nih malah menjerumuskan kita. Makanya harus belajar yang namanya public speaking, terutama tata krama, tata bahasa, itu yang paling penting. Oke, nah sekarang ya Mbak ya, kalau kita lihat nih, ada anak yang pendiam banget. Ada juga memang dia hobinya berbicara dengan yang lain. Pertanyaan saya, apakah public speaking itu adalah sebuah bakat atau talenta, atau memang bisa dibentuk, di-create seperti itu? Saya dulu Mbak ya. Tami, oke. Kalau menurut saya sebenarnya public speaking itu bisa dibentuk. Nah, awalnya nih sharing pengalaman dikit Boleh, ya. iya. Awalnya dulu ketika saya masih remaja, saya tuh orangnya kalem banget. Jadi pemalu dan susah beradaptasi dengan orang lain.
Tapi waktu itu saya pengen gimana sih caranya punya banyak temen, punya relasi. Akhirnya saya masuk ke salah satu sekolah public speaking yang terkenal di Bali dan sekarang sudah merambah ke nasional mungkin. Kalau ada yang tahu, boleh ya saya kasih Oh bocorannya. iya dong. Saya sekalian say thank you sih sama mami saya, yaitu Santi Sastra Public Speaking. Jadi di sana saya belajar. Sebenarnya belajarnya sebentar, cuman 3 hari. Di situ benar-benar dapat public speaking, personal development, terus broadcasting juga ada. Kemudian kalau mau lanjut juga bisa ada kelas-kelasnya. Nah dari sanalah awal mula saya tahu public speaking. Ternyata seorang penyiar radio itu nggak harus cerewet, tapi harus pinter nulis skrip. Dari sana akhirnya pelan-pelan. Jadi kalau kalau nggak ada orang nih, kalau misalkan ketemu sama orang baru, sekarang sudah mulai bisa menyapa lebih dulu, gitu, tanpa disapa lebih dulu, gitu sih menurut saya. Hebat. Jadi Iya. public speaking itu bisa dikembangkan, bukan hanya orang yang memang memiliki bakat berbicara, tapi bisa dikembangkan dari salah satu itu sekolah public speaking. Itu sih. Oke, kalau dari Mbak Wira? Oke, kalau saya sih belajar dari pengalaman juga sih ya. Saya memang kebalikan dari dia ya. Saya orangnya cerewet banget. Nah, sekarang berawal dari kecerewetan itu, nah alangkah baiknya kalau itu ditata kan seperti itu. Nah, saya juga sama, saya mengikuti sekolah public speaking juga karena saya berpikir bahwa manfaatnya banyak banget ya, nggak cuman buat gengsi-gengsian gitu kan, tapi secara individu, secara personal itu kita bisa pakai dari bagaimana kita berkomunikasi secara lisan, baik itu di sosial media maupun bagaimana kita bertegur sapa, chatting dan lain sebagainya. Jadi ada tata bahasa yang kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua untuk karir. Jadi saya sebenarnya meniti karir itu kalau dibilang dari background pendidikan nggak juga ya, karena saya hampir 13 tahun bekerja di rumah sakit. Tapi saya bukan perawat, saya bukan dokter. Nah, cuman saya meniti karir sampai pada posisi tertentu itu sebenarnya bekalnya cuma satu sih, public speaking. Bagaimana kita mengkomunikasikan sebuah gagasan, sebuah ide, kemudian bagaimana kita memanage sebuah organisasi itu dengan tata krama, tata bahasa yang baik seperti itu. Berarti ini termasuk tips ya? Ya, oke. Tipsnya sudah disampaikan juga, pastinya juga banyak sekali yang bisa kita praktekkan di rumah berarti ya Mbak ya? Iya, benar banget. Oh iya. Iya. Jadi tidak harus langsung dengan banyak orang. Kita berdua, bertiga atau sendiri pun bisa ya. Seperti tadi yang Mbak Tami sampaikan bahwa bisa bikin skrip sendiri dulu. Iya. Oh seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan kita mungkin masih ada beberapa, nggih. Bagaimana sih Mbak peluangnya public speaking tuh seperti apa ya untuk di perusahaan atau minimal untuk diri kita sendiri atau bahkan untuk di dunia media sosial, dan semua orang juga bisa melakukan hal itu dengan mudah. Bagaimana caranya dengan yang sangat sederhana? Mbak Siapa Tami? dulu? Kalau saya sendiri karena kebetulan memang berawal dari kelas public speaking itu, yang saya hampir mirip juga karena saya bekerja tidak sesuai dengan jalur sekolah saya. Jadi waktu Nggak itu keluar-keluar gitu iya, ya? keluar-keluar gitu. Jadi waktu itu sebenarnya pendidikan saya adalah seorang guru. Waktu itu sempat ngajar, terus tiba-tiba ada tawaran untuk menjadi seorang frontliner. Nah, waktu itu interview banyak banget ditanyakan, guru, tapi sertifikatnya kok public speaking, tapi kok pengalamannya MC, terus penyiar. Akhirnya saya masuk di perusahaan itu, lolos sebagai salah satu frontliner, dan kebetulan di setiap event dari perusahaan itu saya adalah MC tetap, baik di kegiatan perusahaan ataupun yang mengundang seperti pejabat, kemudian ada beberapa dubes juga waktu itu, terus launching dari produk-produk perusahaan itu juga saya yang MC. Jadi saya sebenarnya makasih banget sama perusahaan itu, karena dari perusahaan itu setelah saya keluar,
saya malah dapat banyak sekali tawaran-tawaran kerja yang berkaitan dengan public speaking, malah bukan di dunia pendidikan gitu. Tapi dari public speaking itu saya juga berusaha untuk mengedukasi teman-teman di luaran sana bahwa public speaking itu cara berkomunikasi kita sangat dilihat ketika kita meniti karir. Oke. Kalau dari Mbak Wira? Jadi kalau kita bicara public speaking ya, mungkin orang mikirnya gini, public speaking itu mesti sekolah dulu, kemudian mesti lihat di TV atau di YouTube, terus praktek. Kalau bagi saya sih, kalau kita lihat dari hal-hal yang simpel dulu deh. Yang pertama deh, kita lihat dari bagaimana kita berkomunikasi di media sosial. Sekarang kan banyak tuh yang bikin postingan di FB, terus bikin konten-konten di YouTube channel atau apa. Nah, saya di situ yang saya perhatikan adalah apakah mereka sudah mereview apa yang mereka tulis. Karena yang mereka tulis itu sebenarnya kan apa yang ingin mereka sampaikan. Nah, sekarang dari situ aja deh dulu. Kalau dari situ misalnya yang mereka tulis itu ternyata sudah istilahnya, kita sebagai pembaca, apa yang kita tulis kita baca dulu, kemudian yang kita baca itu sesuai nggak gitu loh, dalam artian nyaman nggak kita dengernya. Nah, itu dari hal-hal yang sederhana seperti itu. Jadi kita bikin konten juga sebelum tayang nih, kita tonton dulu, kita berada di posisi si penonton ataupun si pendengar, nyaman nggak kita nontonnya, nyaman nggak kita dengernya. Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang ini kok kayaknya nggak nyaman ya, bahkan sebenarnya bahasa-bahasa sederhana ya, bahasa-bahasa sehari-hari itu sebenarnya juga kalau kita nggak nyaman berarti itu udah nggak public speaking gitu loh. Tapi kalau sudah nyaman, walaupun santai, walaupun guyon gitu ya, itu udah public speaking, dan itu bermanfaat banget dalam artian apa? Kita itu berkomunikasi membuat orang merasa nyaman, merasa senang. Nah, ketimbang kalau kita berkomunikasi ternyata orangnya nggak nyaman gitu kan, ini maksudnya apa, itu satu. Kedua, pesan yang ingin kita sampaikan itu nggak nyampe gitu loh, orang jadi mispersepsi. Bahkan sekarang kan banyak yang kita bikin konten apa terus kepotong dikit, terjemahan orang beda lagi kan gitu. Jadi kita lihat dulu deh dari apa yang kita sampaikan, apakah orang bisa mencerna itu dengan baik, menerima dengan nyaman, dan tidak menimbulkan mispersepsi. Nah, sekarang kalau udah kayak gitu bisa berkembang lagi nih, itu kan baru dari sisi personal kita. Nah, nanti ketemu orang lain lagi, kemudian di lingkungan kerja, kemudian ya dari situ orang akan melihat bahwa ini orang komunikasinya bagus, kemudian manajemen atas komunikasi dan tata bahasa dia bagus. At least dengan begitu karir itu akan mengikuti gitu. Menunjang akhirnya seperti itu. Jadi banyak orang-orang sukses bermula dari bagaimana dia menyampaikan sebuah pesan kepada orang lain, seperti itu. Luar biasa. Tadi saya sudah sampaikan bahwa tamu yang luar biasa ini dari Mahotama Management. Iya. Nah, pertanyaan saya, dan pastinya jamak-jamak people semua juga bertanya, apa sih Mahotama Management itu? Oke, Dari baik. Mbak. Jelasin sama Bu Manajer saya dulu. Baru mau saya dilempar balik Ini jadi ya. TikTok ini gitu ya, lempar-lemparan. Oke, Mahotama Manajemen itu kita berada di naungan PT Cakradari Mahotama Manajemen. Nah, di sana ada konsultan manajemen, kemudian event organizer, catering, dan yang terbaru adalah production, di mana di sana kita sedang menghandle manajemen artis. Gitu. Wah. Keren kan? Keren. Oh, Saya iya dong. bisa daftar dong berarti. Oke, kalau dari Mbak Wira? Jadi gini, sebenarnya awalnya kita maunya sih ya, itu fokusnya ke konsultan manajemen ya. Kebetulan kita kan background kita rumah sakit kan. Nah, kemarin beberapa klien kami sebenarnya backgroundnya lebih banyak ke rumah sakit. Tapi ternyata perkembangan zaman ya, dan juga kita mengambil hikmah juga dari pandemi ini ya. Jadi dengan adanya pandemi ini kita sempat sih kita lockdown 3 bulan ya. 3 Iya, bulan. benar. Di situ saya berpikir bahwa kalau kita kukuh dengan apa yang kita miliki selama ini, kita nggak akan pernah bangkit gitu. Jadi di masa pandemi ini kita mulai memutar otak nih gitu kan. Kita punya potensi apa yang bisa kita kembangkan ya.
mungkin buat teman-teman juga ya. Jadi jangan cuman apa ya istilahnya menyalahkan nih pandemi kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Enggak. Jadi di pandemi ini kita menggali potensi yang ada di dalam diri kita, apa yang bisa kita kembangkan selain yang udah berjalan selama ini. Nah, dari situ akhirnya muncullah ya catering, kemudian muncullah kita ada artist production seperti itu. Nah, dari situ saya berpikir bahwa tidak ada yang tidak mungkin kita lakukan asal ada kemauan. Yang pertama, yang kedua komitmen kita untuk menggerakkan itu. Jadi kalau saya berpikir kita bergerak dulu deh, maka semesta akan mengikuti. Nah, seperti itu. Jadi di masa pandemi ini walaupun mungkin kita background saya bukan chef kali ya, jadi tapi di situ saya berpikir ada beberapa di lingkungan kita yang bisa membantu kita. Yang penting kita ada komitmen, kemudian kita mau bergerak, maka semesta akan menuntun kita. Maka muncullah Mahutama Catering, kemudian Mahutama Event Organizer, tapi memang itu dari awal sudah ada, cuman kebentur pandemi ya. Cuman dari event organizer ini muncullah Mahutama Artist Production seperti itu. Jadi semua adalah ya karunia di masa pandemi juga sih seperti itu. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa komitmen di bisnis yang kita jalani dan bermanfaat untuk kita semua seperti itu. Oke, sebenarnya banyak sekali yang kita bisa ambil hikmah dari pandemi ini ya Mbak ya. Benar. Tapi yang sangat terlihat adalah munculnya entrepreneur yang baru. Jadi UMKM juga meningkat seperti sekali, itu. ya. Kalau boleh saya tahu untuk saat ini base-nya itu di mana ya? Oke, jadi kami di awal kami berdiri itu base kita ada di Benua Square. Benua Square, cuman dari perjalanan waktu ya, jadi dengan beberapa usaha yang ini akhirnya kita kembangkan di daerah Dalung ya, di Kuta Utara. Seperti itu, kita ada 2 office di situ. Jadi buat teman-teman mungkin yang ingin berkolaborasi dengan kami bisa langsung datang ke situ, ke office kami. Jadi kita biasa berdiskusi jadi di Jalan Pandu nomor 12 Dalung Kuta Utara. Seperti itu. Meluncur. Nah, sekarang kita punya satu pertanyaan terakhir pamungkas. Yang pastinya jamak-jamak people juga menunggu ini gitu. Kira-kira pesan dari Mbak Wira dan Mbak Tami apa sih untuk generasi muda? Siapa dulu nih? Siapa dulu ya? Dari Mbak Pipi dulu deh. Oh, salah ya, salah. Oke, kalau buat dari saya untuk generasi muda, kenapa public speaking itu penting untuk masa depan kalian? Karena memang kita bertemu dengan orang, pasti yang dilihat adalah dari cara kita berkomunikasi seperti yang sudah disampaikan sama Mbak Wira tadi. Bagaimana tata bahasa kita, tata krama kita. Jadi coba lihat ke personal kita dulu, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Dari sanalah kita bisa mengembangkan diri kita, dan di sanalah kita bisa mendapatkan bahwa oh ternyata public speaking itu penting untuk kedepannya, baik itu dari diri kita sendiri ataupun dari karir kita. Oke, Mbak Wira. Kalau saya simple aja ya, jadi gini, apa yang kamu sampaikan orang akan menilai. 3 detik pertama orang akan menilai bagaimana cara kamu menyampaikan. Nah, detik berikutnya baru orang akan berpikir apa yang kamu sampaikan. Itu aja. Oke, terima kasih Mbak Wira dengan Mbak Tami. Oke, jamak-jamak people, ternyata beliau berdua sangat luar biasa yang sudah memberikan tips dan bagaimana caranya untuk membangkitkan semangat dari generasi muda untuk bisa meng-create diri sendiri, tidak harus yang pemalu, kemudian tidak bisa menjadi public speaking atau misalnya aduh aku tidak bisa ini, tidak bisa itu, semuanya bisa dilakukan. Ya, terima kasih banyak sekali lagi untuk Mbak Tami dan Mbak Wira atas kehadiran tempat ini. Pastinya kami mengharapkan di momen berikutnya kita bisa bertemu kembali. Oke, jamak-jamak people, terima kasih banyak. Semua sudah kita lakukan bincang-bincang yang sangat luar biasa dan menyenangkan ini. Dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Channelnya Jama-Jama, YouTube-nya Jama-Jama, beritanya Jama-Jama.